Pagi-pagi hari Minggu yang dinanti malah masalah datang. Kenapa bukan kamu yang datang ke hatiku aja sih? Gue bangun dengan semangat 45. Hari Minggu, matahari baru nongol dari barat. Enggak bercanda. Maksudnya dari timur. Dan rencana gue simple. Bersih-bersih, nyuci baju yang udah numpuk kayak tumpukan dosa, dan pastinya hidup sehat. Tapi rencana aktivitas itu langsung hancur berkeping-keping seperti gue lihat kamu dengan yang lain. Waktu gue puter keran, gak ada air guys. Satu tetes pun tidak keluar. Bahkan stok minum di teko pun udah kayak hatiku kosong lompong. Gue cuma bisa diem sebentar di dapur mikir, serius nih sekarang juga semesta lagi ngetes kesabaran gue apa gimana sih? Misi penyelamatan bukan panggil damkar tentunya. Panik, jelas. Level panik gue udah di tingkat tertinggi. Terus ya bisa cuma bengong. Gue langsung gercep siapin alat-alat tempur andalan, paralon, arit, bukan buat tawuran ya, hanya buat peralatan memperbaiki kerusakan paralon sama karet ban bekas. Target gue, mata air di tengah hutan sekitar 500 meter dari rumah. Kedengarannya deket ya. Tapi ini bukan hutan biasa guys. Warga sini nyebutnya hutan wingit. Dalam bahasa Jawa, wingit itu artinya angker, keramat tempat yang auranya berat banget. Konon katanya, gak sembarang orang berani masuk, bahkan di siang bolong sekalipun. Kayak mantan yang tiba-tiba muncul di story IG, bikin merinding. Dan emang bener, pas gue sampai ujung jalan, motor gue gak bisa masuk ke dalam karena jalan jurang hanya sepapak. Akhirnya gue nyerah, jalan kaki. Makin dalam gue masuk ke hutan itu, suasananya mulai berubah total. Padahal matahari cerah banget, tapi entah kenapa sinarnya kayak lagi ngumpet apa gimana ya. Pohon-pohon tinggi menjulang nutup langit, udaranya dingin, lembab, agak gelap, hening. Hening yang bikin kuping berdenging, bukan hening romantis kayak di drama Korea. Tapi kadang-kadang ada suara burung yang bunyinya aneh. Lebih mirip suara manusia bersiul atau manggil. Gue tengok kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Serius deh. Bulu kuduk gue udah kayak landak cok berdiri kaku. Bulu gue sepanjang jalan rasanya pengen lari dari area ini. Tapi tanggung jawab seorang laki-laki cok bukan buat ya, assalamualaikum. Jujur, gue takut ada yang jawab. Pertarungan melawan lumpur dan rasa takut, tapi gue jalan terus. Demi air guys, demi keran yang alir lagi, demi bisa nyuci baju, demi keberlangsungan hidup gue dan skincare gue. Sampai akhirnya gue tiba di mata air. Biasanya air yang ngalir deres banget, tapi hari itu cuman seuprit. Lumpur numpuk di dasar mata air. Gue duduk jongkok, tangan masuk ke air, bersihin lumpur satu-satu. Udara di situ makin dingin, sunyi banget, tapi kayak ada yang ngeliatin dari kejauhan. Kayak lagi diawasi pada saat ujian nasional cok, tegangnya minta ampuni. Gue sempet ragu, sempet takut, tapi gue terusin. Gak ada pilihan lain, mau ngandelin air dari langit. Kapan turunnya coba? Akhirnya, air mulai jernih. Gue ganti posisi selangnya, dorong lebih dalam ke sumber air. Gue sempet senyum sendiri, rasanya lega banget, tapi juga haru. Kayak dapat hadiah setelah ujian yang paling berat. Bukan cuma soal fisik, tapi mental juga. Alam ngajarin gue hari itu buat sabar, berani, dan yang paling penting, gak egois. Karena air ini buat semua. Hutan Winyit, sumber kehidupan dan pelajaran. Tempat ini emang winyit, tapi juga sumber kehidupan. Gue jadi ngerti kenapa warga sini tetap jaga kelestarian hutan tanpa merusaknya. Bukan cuma karena angkernya, tapi karena dia penyelamat diam-diam buat semua orang yang tinggal di bawahnya. Kayak pahlawan tanpa tanda jasa, tapi versi hutan. Oke guys. Itu tadi cerita dramatis gue hari ini. Gak nyangka hari Minggu, gue malah jadi perjalanan spiritual, plus survival, demi air. Kalau kalian punya pengalaman di tempat keramat, atau winyit juga, nyalakan notifikasi, biar gak ketinggalan vlog yang tidak menarik ini selanjutnya. Dan ingat, kadang air itu gak cuma ngilangin haus, tapi juga ngasih pelajaran hidup yang paling berharga. Pelajaran berharga, pohon bukan hanya sekedar kayu. Ia adalah penjaga mata air, penopang kehidupan, dan paru-paru dunia. Setiap akar yang kita cabut adalah setetes air yang hilang dari masa depan kita. Lestarikan pohon, niscaya air akan terus mengalir. Ketemu di vlog selanjutnya. Bye!